Tiga kota besar yang banyak melahirkan ilmuwan dan intelektual sebelum datangnya Nabi Muhammad. Athena, Yunani. Sebagai sebuah kota yang berada di bawah kekuasaan Romawi Timur, Athena mengalami kemakmuran dan kemajuan budaya. Di kota ini lahir Plato, di mana ia mendirikan sebuah akademi filsafat yang belakangan berkembang menjadi Museum Athena. Di akademi ini, sejumlah ilmuwan dari berbagai bangsa dan agama mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada tahun 529 Masehi, Kaisar Romawi Timur Justinian I menutup Museum Athena bagi filosof dan ilmuwan pagan yang sebelumnya bebas keluar masuk atau menetap di sana. Penutupan tersebut dilatar belakangi oleh berbagai alasan. Justinian menganut pandangan keagamaan yang sangat fanatik dan tidak bisa mentolerir keberadaan penganut sekte atau agama lain. Pandangan keagamaan ini kemudian tertuang dalam undang-undang negara. Keadaan ini jelas tidak menguntungkan bagi intelektual yang ada di Athena. Penutupan Museum Athena juga terkait dengan sikap Justinian yang tidak terlalu antusias terhadap dunia ilmu pengetahuan dan filsafat, di samping juga dengan alasan-alasan ekonomi. Karena kehilangan kebebasan akademis dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan di Athena, banyak filosof dan ilmuwan yang memutuskan untuk pindah ke kota-kota lain. Alexandria, Mesir. Sejak awal abad ke-5, kegiatan intelektual di kota ini terus mengalami kemunduran. Konflik-konflik keagamaan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para ilmuwan. Banyak para ilmuwan meninggalkan Alexandria dan pindah ke daerah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Sasania. Jundisapur, Persia. Jundisapur semakin penting pada masa kekuasaan Sasania ketika Raja Sapur II memperluas kota ini dan membangun sebuah lembaga pendidikan tinggi yang kemudian membuat Jundisapur menjadi kota intelektual terpenting di seluruh daerah kekuasaan Sasania. Sikap memusuhi ilmu pengetahuan yang tumbuh di daerah kerajaan Romawi mengakibatkan banyaknya ilmuwan-ilmuwan yang pindah ke kota Jundisapur, di mana kebebasan ilmiah dijamin, bahkan didorong oleh para raja Sasania. Meski tak mengecualikan disiplin ilmu kedokteran adalah cabang yang paling terkenal di Jundisapur. Di sini tradisi pengobatan dari berbagai budaya Yunani, India, Babilonia, dan Persia sendiri gabung dan kembangkan secara ilmiah hingga melahirkan berbagai kemajuan penting. Jundisapur tetap bertahan sampai tumbuhnya Baghdad sebagai kota intelektual baru yang lebih besar. Khalifah-khalifah kerajaan Abbasiyah memanfaatkan dokter-dokter dari Jundisapur sebagai dokter istana mereka. Kejayaan Jundisapur bertahan hingga akhir abad ke-10 Masehi dan berfungsi sebagai jalur utama masuknya warisan pengetahuan dan peradaban kuno ke dalam peradaban Islam. Demikianlah tiga kota besar yang banyak melahirkan ilmuwan dan intelektual sebelum datangnya Nabi Muhammad, namun memberi signifikan terhadap kemajuan peradaban Islam.